PKS sendiri mungkin nggak Pak koalisi dukung Gibran gitu? Semua publik Kota Surakarta berharap pemimpinnya ke depan adalah orang yang memang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai. PKS tentu tidak berharap kepemimpinan Solo ke depan ini dijadikan sebagai coba-coba. Sebelum penutupan pendaftaran tanggal 6 September, DPD PKS Solo menempuh berbagai celah yang memungkinkan untuk terwujudnya koalisi. Kira-kira yang kemarin sudah datang ke PKS siapa aja Pak? Pertama namanya Mas Sailendra, yang kedua Kanjeng Putri, yang ketiga Kanjeng Senopati. Kita infrastruktur kan siap, saksi untuk seluruh TPS kita adalah, mesin pemenangan kita punya, dan jangan lupakan bahwa yang maju sebagai kandidat adalah anak presiden. Nah, PKS berusaha nih bangun koalisi yang bisa dan berani melawan Gibran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di podcastnya PKS Jawa Tengah. Alhamdulillah hari ini kita sedang berada di Sakura Hill ya Pak ya. Betul. Di daerah Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Ya. Okay. Alhamdulillah kita sedang bersama dengan Bapak Sugeng dari DPD PKS Kota Surakarta. Oke. Mungkin Pak Sugeng boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, nama Sugeng Rianto, posisi di struktur DPD sebagai Ketua BP3 Badan Pemenangan Pemilu dan Pemilu Kada. Terus di DPRD sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta. Ya. Baik. Untuk saat ini lagi hits-hitsnya nih Pak. Tentang Pemilu Kada Solo. Betul. Solo itu kemarin yang sering masuk berita mulai dari ribut-ributnya Pak Ahmad Purnomo dan Pak FX ya yang sering masuk di lain-lain berita itu. Kemudian tiba-tiba muncul nama Gibran. Nah nih hits boomnya tuh di Gibran ini Pak. Ya. Itu kalau dari Pak Sugeng sendiri memandang, wah ada yang menarik nih di Solo nih. Nah, itu gimana Pak tentang utamanya terkait dengan Gibran dan pencalonan dari PDIP mungkin itu Pak. Iya, jadi memang pertama ya yang perlu saya sampaikan, apapun ini sebenarnya merupakan urusan rumah tangga PDIP. Ya, artinya dia mau calonkan siapa, dia mau munculkan siapa dalam kontestasi pilkada, sepenuhnya kewenangan itu ada di sana. Cuman barangkali kita juga bisa mengkritisi dalam konteks bahwa kita berkepentingan terhadap siapa sih yang bakal jadi pemimpin di Kota Surakarta. Tentu semua publik Kota Surakarta berharap pemimpinnya ke depan adalah orang yang memang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai, memiliki pengalaman di dalam mengelola sebuah kota terutama, sehingga kebijakan-kebijakannya ke depan itu benar-benar kebijakan yang pro terhadap kepentingan ataupun memajukan kemakmuran masyarakat Kota Surakarta. Di titik itu kemudian publik menjadi bertanya-tanya gitu ya, kok yang dimunculkan dan mendapatkan rekom di PDIP adalah relatif pendatang baru gitu loh, karena selama ini sama sekali nggak dikenal di dalam jagat perpolitikan Kota Surakarta. Tiba-tiba muncul dan tiba-tiba langsung menjadi calon orang nomor 1 di Kota Surakarta. Ini kan publik berhak mengkritisi itu, ya. Termasuk dalam hal ini PKS. Ya. PKS tentu tidak berharap bahwa kepemimpinan Solo ke depan ini dijadikan sebagai coba-coba, dijadikan sebagai ajang latihan, bukan ya. Kita ingin pemimpin Kota Solo ini adalah mereka yang orang sudah berpengalaman, teruji, dan kemudian mendedikasikan semua pengalaman dan kemampuannya itu untuk memecahkan persoalan-persoalan kota, untuk menjadi dan membawa Kota Surakarta ke depan ini makin maju, makin moncer begitu loh. Nah, apa iya kita bisa berharap lebih kepada pendatang baru, newcomer yang kita semua belum tahu gitu pengalamannya dalam hal pengelolaan kota yang tidak sederhana mengelola Kota Surakarta ini. Tiba-tiba ada. Iya. Muncul tiba-tiba. Itu persoalannya gitu. Nah, menarik ya Pak ya. Betul. Makanya di PKS di Solo ini sekarang ini kan kami sedang mencoba mencari ya kapal nih, membuat kapal koalisi
yang memungkinkan nanti kita punya lawan tanding yang memadai gitu untuk Gibran gitu. PKS sendiri mungkin nggak Pak koalisi dukung Gibran gitu? Sayangnya itu. Gimana PKS sendiri kursinya hanya 5 ya, sementara syarat mengajukan calon itu minimal 9 kursi. Maka PKS butuh 4 kursi lagi untuk bisa mengajukan calon. Nah, 4 ini yang sedang kita kejar. Ya. Dan uniknya Pilkada di Solo ini memang peristiwanya di Solo, tapi rasanya rasa nasional nih sekarang. Iya nih Pak, benar, ya. benar. Kenapa begitu? Karena yang memantau partai-partai ya non PDI, ya non PKS, ya, ini day to day itu langsung dari pimpinan pusatnya. Langsung dari pimpinan pusat, langsung Jakarta. Solo. Betul. Oke, Ya. menarik. Misalnya begini, di PAN misalnya, ya PAN itu begitu. Pak Zulhas itu langsung mendrive ya kebijakan Pilkada Kota Surakarta ya. Kemudian Pak Prabowo sama juga ya kan. Kemudian Golkar juga demikian pula gitu. Jadi ruang pergerakan komunikasi politik di Solo ini menjadi sangat sempit karena apa? Diambil alih nih domain itu oleh DPP masing-masing parpol gitu. Nah, maka sekarang PKS sedang mencoba mengalihkan ya komunikasi ini dari level kota menuju ke level pusat di DPP sana gitu. Dengan harapan komunikasi di level DPP yang setara itu lebih memungkinkan gitu. Nah, kita sedang nunggu nih hasil dari komunikasi itu di level DPP PKS, kemudian bersama dengan partai-partai yang lain yang punya kursi di Solo, PAN, Gerindra, Golkar dan PSI. Ini 4 partai yang partai itu ya, Pak, ya? yang punya kursi non PDI dan PKS gitu. Berarti di Solo itu sendiri anggota dewannya ada berapa, Pak? 45. Ada 45. Ya. PDIP 30. 30 sendiri ya, Pak ya. PKS 5. Kemudian PAN 3, Golkar 3, Gerindra 3 dan PSI 1 kursi. Menarik. Luar biasa. Memandang Solo ini luar biasa. Untuk PKS sendiri, Pak, mungkin ada nggak ke depan itu untuk Pilkada Solo ini mau apa yang dilakukan mungkin, Pak? Iya, target pertama tetap ya, bahwa sebelum penutupan pendaftaran tanggal 6 September, DPD PKS Solo terus mencoba dengan berbagai cara menempuh berbagai celah yang memungkinkan untuk terwujudnya koalisi. Koalisi. Ya, di situ 2 langkah yang kita tempuh. Pertama melalui lobby partai politik, ya DPP tadi sudah saya ceritakan. Yang kedua, ada banyak calon nih yang datang ke PKS. Ya. Ada banyak calon, ya. Independen atau gimana, Pak? Enggak, jadi mereka memang tokoh pengusaha, tokoh politik ya, yang kemudian punya ketertarikan melihat situasi Solo. Kemudian datang ke PKS mencoba bicara bersinergi, bisa nggak nih maju dalam kontestasi pilkada di Solo melawan Gibran gitu. Nah, kita sampaikan bahwa bisa saja, tapi ayo dong sekarang kita wujudkan dulu kapal koalisinya. Nah, maka kita sampaikan ke beliau-beliau itu yang datang ke PKS melalui jalur panjenengan, link ke pusat, ya ke DPP parpol-parpol yang punya kursi di Solo itu, coba deh dibangun komunikasi. Ya, siapa tahu dari link PKS dengan link personal-personal para kandidat bakal calon ini nanti bisa ketemu, bisa menguatkan bahwa memungkinkan sebelum 6 September itu kapal koalisi ini terbentuk. Itu yang pertama yang kita sedang usahakan dan terus usahakan sampai 6 September nanti. Gitu. Kira-kira yang kemarin sudah datang ke PKS siapa aja, Pak? Ada beberapa nama ya. Yang pertama, nih, Pak, ya boleh. Ya. Pertama namanya Mas Sailendra. Ya. Mas Sailendra. Ya, beliau cucu dari PB10 ya, Keraton ya. Yang kedua Kanjeng Putri. Ya. Beliau anak dari Tejo Wulan, ya, Keraton juga ya Solo. Yang ketiga ada namanya Kanjeng Senopati. Ya, ini juga cucu PB10 juga nih beliau ya. Jadi dari keraton juga. Nah, cuman ini mereka masing-masing beda-beda ya. Karena banyak ya di keraton itu. Nah, mereka tertarik nih untuk maju dari PKS. Nah, kepada mereka kita sampaikan, ayo dong bangun dulu link komunikasi ke DPP parpol-parpol pemegang kursi DPRD Solo itu untuk memungkinkan kita wujudkan kapal koalisi. Nah, ada juga nama-nama yang lain yang belum mau dipopulerkan namanya, yang datang ke PKS dan menawarkan hal yang sama. Ya, PKS juga sampaikan hal yang sama. Ayo
kita bareng-bareng dulu bangun koalisinya, ya, bangun kapalnya. Baru setelah itu siapa yang paling banyak berkontribusi untuk mewujudkan koalisi itu, ya dia yang paling mungkin kan kita pertimbangkan untuk menahkodai kapal itu. Berarti PKS sangat siap untuk bertarung. Sangat siap pada prinsipnya. Kita infrastruktur kan siap ya. Saksi untuk seluruh TPS kita ada lah. Ya, mesin pemenangan kita punya lah gitu. Jadi asalkan kapal koalisi ini terbentuk, ya, saya kira memungkinkan untuk memberikan perlawanan yang maksimum di situ. Kapal-kapal koalisi. Yang menarik ini Pak sebenarnya, kenapa sih Pak Solo? Solo itu kan jauh dari ibu kota Pak. Ya. Kenapa bisa Solo ini untuk ya pencalonan pemilu kada ya? Ya kalau kita bahas sama dengan daerah lain mungkin ya Pak ya. Kenapa Solo ini begitu spesial gitu loh Pak? Oh gitu. Spesial banget gitu kayaknya. Iya. Ini bahasanya makan mie ayam tuh spesialnya luar biasa, double lauknya Pak. Telurnya double gitu ya. Telurnya double. Jadi gini, pertama saya kira kita harus melihatnya dalam perspektif historis ya. Solo ini kota pergerakan. Artinya ombyaing Solo itu akan memberikan pengaruh resonansinya itu kuat sampai di level nasional gitu. Itu sejarahnya begitu. Nah, jadi kita lihat misalnya ya di Solo ini partai SDI itu kan Serikat Dagang Islam yang benar-benar menjadi Serikat Islam berasal dari Solo juga, ya kan, dalam konteks politik. Kemudian warna merah di Solo pada waktu itu dalam konteks sejarah itu juga luar biasa gitu loh. Aidit misalnya juga ketemunya di Solo nih ya, gitu. Jadi dan banyak tokoh-tokoh nasional itu yang berangkat dari Solo atau sekitar Solo gitu. Oh makanya Solo punya tagline Central of Java gitu Pak ya? Ya karena memang Jawa Tengah kan. Dan jangan lupa presiden sekarang dari Solo juga gitu. Dan jangan lupakan bahwa yang maju sebagai kandidat adalah anak presiden. Oh iya. Itu menjadi spesial gitu. Gibran Rakabuming Raka. Gibran, gitu. Mantap. Untuk PKS nih Pak ya. Udah pernah komunikasi dengan Mas Gibran mungkin Pak? Iya sudah. Jadi begini, kita komunikasi dengan semua. Ya, semua nama-nama yang muncul dalam kontestasi kandidat bakal calon itu kita sudah jaring komunikasi dengan mereka semua. Juga dengan parpol, ya, juga dengan ormas-ormas, ya, juga dengan para kandidat yang kemudian datang ke PKS. Itu kan kita jalin semuanya. Dalam rangka apa? Tentu kita perlu ya menjajaki semua kemungkinan-kemungkinan, ya, membangun banyak skenario, plan A, plan B dan seterusnya, yang kemudian ini sudah mulai mengerucut ini, ya, mengerucutnya bahwa misalnya rekomnya di PDIP sudah jatuh, sudah turun gitu. Kemudian parpol-parpol non PDIP ya di luar PKS juga arahnya juga sudah mulai jelas gitu, sudah mulai jelas. Dalam hal ini berarti kan PKS mesti harus menyiapkan plan-plan itu, plan A, plan B, plan C dan seterusnya, sehingga apapun situasinya, apapun kondisinya, PKS tetap nanti bisa memberikan peran ya, peran yang substansial menurut saya, yakni peran untuk menyelamatkan demokratisasi di Kota Surakarta. Jangan sampai kemudian ada terjadi misalnya Gibran musuh kota kosong. Gibran musuh. Ini kan ngeri juga itu. Ngeri kan? Ya, artinya apa iya sih nggak ada yang lain gitu. Nah, PKS berusaha nih bangun koalisi, ada ini loh yang bisa dan berani melawan Gibran gitu. Nah, itu terus kita usahakan. Meskipun celahnya sepertinya makin menyempit, tapi kita nggak putus. Kita nggak berhenti, kita akan bangun sampai nanti tanggal 6 September pendaftaran ditutup, baru itulah. Tanggal 6 September 6 September. Kita harus tunggu benar-benar nih. Siap.